Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar tentang single parent lagi. Single parent belum tentu pengertiannya adalah mereka yang sudah pernah menikah. Karena mereka yang tidak menikah pun bisa menjadi single parent. Ketika mereka mengadopsi anak, merawat, kemudian membesarkannya. Dan saya ingatkan kembali bahwa mereka yang mengadopsi anak tetap tanggung jawab 24 tahun menempel dalam hidupmu. Karena itu, mari belajar menjadi orang tua yang baik. Kemudian single parent bukan akhir dari pengharapan. Single parent tetap memiliki banyak pengharapan. Tetaplah optimis dengan anak-anakmu. Walaupun engkau tidak utuh lagi sebagai suami istri. Tetap engkau bisa memberikan yang terbaik buat anak-anakmu. Dan kali ini kita akan belajar single parent dan anak-anaknya. Jadi masalah yang pertama yang dihadapi single parent adalah ketimpangan atau ketidakseimbangan kasih sayang utuh orang tua kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana mengatasinya, Pak? Yang pertama, beritahu anakmu bahwa memang kamu ini single parent. Apakah kamu ini single parent sebagai mama atau single parent sebagai papa? Beritahu kepada anakmu. Jangan berbohong. Lalu apakah saya harus bicara apa adanya tentang perpisahan kami atau yang lain? Hal yang membuat kami ini kemudian menjadi single parent kepada anak-anak ketika dia kecil. Tidak perlu. Kecuali ketika ternyata istrimu meninggal atau suami meninggal, engkau bisa berbicara dengan ya lebih ringan lah daripada bicara soal perceraian, perpisahan. Engkau bisa bicara kepada anakmu. Tapi kalau dia belum saatnya mengerti, tidak perlu diberitahu. Diberitahu secukupnya, tidak terus-menerus. Lalu kalau kami ini bercerai, Pak, dan saya ini masih sakit hati dengan pasangan. Apakah kamu ini sebagai papa atau mama single parent? Tidak perlu cerita kepada anakmu. Tidak untuk konsumsi anakmu. Maaf ya, kesalahan, egoismu, atau pengkhianatan, maaf lagi, kebodohanmu, tidak perlu dibeberkan ke hadapan anakmu, tidak perlu. Beritahu aja bahwa papa mama memang berpisah. Titik, itu dulu aja. Kapan anak berhak mengerti? Suatu kali dia mengerti. Ketika dia memasuki tahap 6 tahun yang ketiga, SMP, SMA. Mungkin sudah mulai paham, beritahu. Apakah saya beritahu semuanya, Pak? Tidak perlu semuanya. Tidak perlu sampai prosesnya diberitahu, keributannya, kemudian harta gono gini, kemudian campur tangan orang lain, pengkhianatan. Tidak perlu. Cukup bahwa sudah berpisah. Mengapa? Supaya kesannya tetap kamu ini sebagai papa yang baik atau suami yang baik yang menghargai istrinya atau bekas istrinya, yaitu mamahnya dia. Jadi tetap itu bisa dijagai. Kalau kamu bercerai, tidak perlu cerita detail. Berikutnya, anak tetap membutuhkan sentuhan dua pihak. Dan itu menjadi masalah. Bagaimana mengurangi sedikit masalah? Saya pernah sampaikan, tetaplah bergaul dengan keluarga-keluarga yang lain. Dari saudara-saudaramu, atau dari kerabatmu, atau bahkan dari rekan kerjamu, teman-teman
di dalam pekerjaan pelayanan. Ketika kumpul keluarga, ajak bersama-sama. Jangan tertutup. Supaya apa? Ya, anakmu tahu bahwa memang berbeda. Tapi di saat-saat yang baik beritahu anakmu bahwa walaupun berbeda, kita tetap punya pengharapan. Tetap punya pengharapan. Saya sebelumnya bercerita tentang ibu saya yang single parent. Dan di mata saya beliau berhasil. Tidak semua single parent kemudian berhenti hidupnya. Ada justru malah lebih berhasil, lebih bermanfaat. Kemudian kita akan lanjutkan. Bagaimana dengan single parent yang mengalami pemberontakan? Anak-anaknya ketika memasuki tahap yang kedua dari 6 tahun SD, menjadi anak yang nakal. Menjadi anak yang menarik perhatian teman-temannya, gurunya. Menjadi anak yang kurang didikan. Karena mamahnya sibuk bekerja. Dan dia dititipkan tetangganya. Dititipkan orang lain, bukan kerabatnya. Karena keadaan. Lalu bagaimana menghadapi anak yang memberontak, anak yang nakal? Saran saya, terima kenyataan dulu. Jangan salahkan anakmu. Anakmu itu korban. Berikutnya, kejar anakmu ketika engkau bersama-sama dengan dia. Malam hari ketika engkau tidak kerja, kejar dia. Sampaikan cintamu, kasih sayangmu. Bahkan kalau perlu, mintalah maaf tidak bisa memberi waktu yang baik. Jangan dibiarkan anakmu nanti menjadi pembuat masalah, troublemaker. Dan itu akan terus-menerus menjadi pemberontak. Saya percaya ketika anak single parent diberikan pengertian, didampingi, disayangi, diterima, akan tetap bisa tumbuh dengan baik. Lalu bagaimana dengan anak single parent yang SMP, SMA, Pak? Kenakalannya lebih lagi, bahkan mengarah pada kriminal. Ya sebenarnya bukan hanya single parent. Orang tua yang utuh juga menghadapi masalah yang sama. Anak-anaknya memberontak, bahkan anaknya bersikap kriminal. Jadi jangan lihat single parentmu, lihatlah bahwa engkau menghadapi masalah. Cuma masalahnya adalah engkau sendirian, mereka berdua. Belum tentu mereka yang orang tua utuh juga bisa menghadapi berdua dengan baik. Jadi santai saja, santai saja. Aku punya masalah, walaupun aku single parent, aku bisa mengatasi masalah anakku yang memberontak. Sekali lagi, tetap seperti yang sebelumnya. Kejarlah anakmu. Bicaralah dari hati ke hati. Sampaikan cintamu, perhatianmu, berkorban buat dia. Maka saya percaya bahwa cinta kasihmu di tengah-tengah pemberontakannya, masa-masa pemberontakannya, akan bisa mengimbangkan. Pak, lalu bagaimana dengan anak saya yang kemudian ditangkap polisi, Pak? Ya, hadapi biasa saja, bagian dari pembelajaran hidup. Kalau memang anakmu salah, ya dia mengerti bahwa dia salah. Kalau memang dia harus dihukum, ya biarkan dia dihukum. Sekali lagi, kejar dengan kasih sayang dan pengertian daripadamu. Itu jauh lebih baik. Saya tidak melihat single parent sebagai masalah besar. Tidak. Masalah buat hidupmu iya, ada iya. Tapi perhatikan, mereka yang utuh, suami istri, belum tentu juga bisa menjalankan fungsinya dengan seimbang. Karena itu jangan terlalu pusing dengan status single parentmu. Bertanggung jawablah, bersemangatlah, baik-baik saja. Jangan menganggap single parentmu sebagai suatu status yang membebani. Santai saja. Bertanggung jawab aja. Nikmati hidupmu dengan anak-anakmu. Dan lihatlah, banyak single parent yang anak-anaknya jauh lebih berhasil daripada mereka yang utuh. Jadi mari kuatkan diri sendiri, mari hibur diri sendiri. Tidak apa-apa. Single parent bukan akhir dari harapan. Malah kemudian bisa membuat begitu banyak hal yang di depan menjadi lebih baik lagi. Harus belajar, iya. Terlebih lagi kalau anak-anakmu itu sudah tambah besar.
Kalau kamu sebagai seorang papa punya 2 anak dan anakmu tambah besar, anakmu bisa engkau ajari mulai dari ngurus rumah, berbagi tugas, bahkan lebih lagi ngurus adiknya. Ini menjadi sesuatu yang begitu baik. Bahkan single parent tidak membuatmu kemudian harus menanggung beban sendiri ketika anakmu itu sudah tambah besar. Apalagi kalau kamu ini single parentnya sebagai seorang mama dan kamu punya anak laki-laki yang kau didik dengan benar, kau latih dengan benar, dengan penerimaan, cinta kasih, keterampilan hidup, disiplin, akan tetap tumbuh normal seperti anak yang lain. Jadi jangan menganggap single parent sebagai suatu aib yang membebani hidupmu. Santai aja. Bagian dari pembelajaran hidup. Jalani aja. Sehingga ketika anak-anakmu bertambah besar, tambahi tugasnya. Tambahi tugasnya. Nolong mama ya, jagain adik ya. Nolong papa ya, jagain adik ya. Oh, itu akan luar biasa. Artinya, keluarga single parent akan bertumbuh seperti keluarga yang utuh lainnya. Bukan kemudian terbeban, bahkan tidak kalah. Kedekatannya, pengertiannya, kekompakannya, saling tolong-menolongnya, bahkan lebih kompak. Mengapa? Penderitaan membuat semakin dekat keluarga ini. Menjadi single parent tidak masalah. Asal tetap bertanggung jawab, tetap mengejar kasih sayang anak-anak, tetap melatih mereka, tetap optimis, ada harapan, dan terus andalkan Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan dalam hidupmu sebagai single parent. Dan selamat kepada kalian yang single parent. Tetap berjuang, percaya, Tuhan pasti menolong. Dan optimislah, anak-anakmu bisa berhasil, bahkan lebih berhasil dari mereka yang tidak single parent. Kita akan lanjutkan lagi di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe